pagi semuanya. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Oke, tolong ya didengar Ibu absen. Bella, Hadir, Bu. Jimin, Hadir, Bu. Jungkook, Hadir, Bu. RM, Hadir. J-Hope, Hadir. Suga, Hadir. P. Hadir. Oke, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Sekarang kita akan masuk ke materi. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terdapat 3 poin di dalamnya, yaitu yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa, dan yang kedua, nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dan dari yang pertama, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Terdapat 3 poin di dalamnya, yaitu masa Orde Lama, dan yang kedua masa Orde Baru, dan yang ketiga masa Reformasi. Oke, pada masa Orde Lama ini, yang kita tahu kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dalam kondisi sosial dan budaya. Suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Yang perlu kita tahu, pada masa Orde Lama ini adalah masa pencairan bentuk penerapan Pancasila tentang dalam sistem keanegaraannya. Nah, pada masa Orde Lama ini Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950 dan periode 1950 sampai 1959, dan yang terakhir periode 1959 sampai 1966. Pada periode 1945 sampai 1950 ini mengalami banyak menghadapi berbagai masalah di dalamnya. Nah, periode yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1959, yaitu dasar negara tetap Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dalam penerapan sila keempat yang lagi berkejiwaan bermusyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau bisa disebut dengan voting. Nah, periode yang ketiga ini, periode 1956 sampai 1965, periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi ini bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi presiden. Selanjutnya, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini adalah era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut dengan PKI. Dalam PKI ini pemberontakan tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi Partai Indonesia, yakni tersisihnya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia. Nah, dan yang ketiga yaitu masa reformasi. Pada masa reformasi ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Nah, pada masa reformasi ini, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan dengan ancaman pemberontakan-pemberontakan, melainkan Pancasila mengganti dengan ideologi lainnya. Akan tetapi, Pancasila dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat
yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi yang logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, yang perlu kita tahu, Pancasila memiliki nilai 5 sila dan pada hakikatnya memiliki nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kesatuan Indonesia, juga nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai sini apakah bisa dapat dipahami? Atau ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, dalam perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan ini terbagi menjadi 4 bidang. Yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Nah, 4 bidang ini yang menjadi pedoman untuk perwujudan nilai-nilai Pancasila berbagai kehidupan. Oke, sampai sini dapat dimengerti atau dapat dipahami bagi anak-anak yang di sini? Atau ada yang ingin bertanya kepada Ibu? Ada, Bu. Oke, apa? Di bagian nilai-nilai, Bu. Oke, Ibu akan memperjelas lagi dalam 4 bidang tersebut dapat Ibu simpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Nah, dalam Pancasila ini juga bukanlah ideologi tertutup, melainkan terbuka, yang tidak dapat disesuaikan oleh apapun. Nah, atau juga bisa disebut juga dengan Pancasila yang bersifat kaku. Nah, bersifat kaku ini tidak tertutup gitu ya, yang tidak tertutup. Maksudnya bukan terbuka juga gitu ya. Bagaimana? Jelas? Atau belum jelas atau belum dipahami sama sekali? Cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi itu penjelasan dari saya atau mengenai bidang 4 tadi yang bisa kalian pahami ya. Nah, dari materi kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai way of life atau diartikan sebagai pedoman hidup bangsa dan Pancasila dipergunakan dan Pancasila ini juga dipergunakan sebagai pedoman hidup atau untuk mengatur pemerintah negara Indonesia. Oke, baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberi kalian tugas yang akan Ibu share di classroom. Nah, mengenai tugas kalian yaitu membuat resume dari materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Tugas yang Ibu kasih tadi, jika tidak ada yang kurang paham atau belum dimengerti, silakan kalian tanya di grup WhatsApp kita. Sekian, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu cukup